Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tsumma, kemudian, irji', pandanglah sekali lagi. Irji'il basara, al-basar ni pandanglah. Irji'il basara dia pandanglah sekali lagi. Karrataini, sekali lagi itu niscaya penglihatanmu, penglihatanmu yang qalib akan kembali, ilaikal basar, kepadamu pandangan tersebut, dengan tidak menemukan khasian, sesuatu yang cacat dan kekurangan, penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Wahwa hasir, hasir itu payah. Wahwa, dan itu pun dalam keadaan payah atau susah, terus payah. Tumarji'il basara, jadi kemudian pandanglah sekali lagi al-basar, penglihatan. Dengan penglihatan kita suruh kembali lagi karrota ini, ulang lagi karrota ini, sekali lagi diulang lagi, yang qalib, maka akan kembali, ilaikal basar, kepadamu penglihatan tersebut, dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, sesuatu yang rusak. Wahwa hasir, dan itu adalah suatu kepayahan. Ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelum, ayat yang ke-3. Jadi kita disuruh melihat yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat atau sesuatu yang rosak dalam penciptaan Allah ni? Maka kita disuruh tengok lagi macam mana ciptaan Allah tersebut, penciptaan Allah, penciptaan langit yang 7, ya, sab'a samawatin tibaqa, ya, 7 lapis langit. Kita disuruh meneroka lagi ciptaan Allah tersebut. Karrota ini ulang lagi. Ilaikal basar, pada penglihatan kita, adakah ada sesuatu yang cacat atau sesuatu yang kurang dalam ciptaan Allah? Wa huwa hasir, dan ini adalah sesuatu yang letih atau payah. Jadi kadang orang tak nak melihat lagi, sekali saja lihat, lepas tu tak nak meneroka lagi. Dah cukuplah satu tanda kekuasaan Allah. Maka kita disuruh berulang-ulang supaya kita lebih mengetahui ciptaan Allah tersebut. Kita lebih mensucikan Allah, ya. Kita melihat langit, maka kita akan bertasbih, alhamdulillah, subhanallah, macam tu. Itulah kenapa Allah disuruh kita untuk selalu melihat ciptaannya tu. Okey, itu terjemahan secara ringkas pada ayat yang keempat, yang ada kaitannya dengan ayat yang sebelum, tentang ayat kauniyah, dinamakan ayat kauniyah. Kauniyah ni artinya ciptaan, kaun, penciptaan, alam semesta, alam, ya, alamin. Okey, kita nak i'rabkan. Thumma rji'il basara karratain. Thumma ni adalah haraf di sini, bukan haraf jar, ya. Thumma atof. Thumma atof. Irji. Irji apa irji?
Irji adalah fi'il amar. Fi'il amar, irji. Asalnya daripada raja'a yarji'u. Seperti yang kita belajar sebelum ni, ada fi'il amar, maka irji adalah fi'il amar daripada raja'a. Asalnya raja'a. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u, amar dia irji, kembalilah, pandanglah sekali. Di sini diartikan pandang sekali lagi. Al-basar irji, untuk melihat lagi. Al-basar dia adalah maf'ul. Maf'ulun bih. Al-basar maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni objek. Irji, mana fa'ilnya? Siapa yang disuruh di sini? Kalau kita menyuruh, berarti kita suruh orang yang di depan kita. Maka di sini fa'il dia adalah manusia. Anta. Pelaku dia siapa? Anta, yang ada di depan kita. Anta. Awak, kamu, ya. Fa'il dia anta. Irji, bila ada fi'il amar mesti akan ada fa'il. Fa'ilnya sekali dalam fi'il tersebut. Maka irji anta. Lihatlah sekali lagi, kamu, ya, awak. Pandanglah sekali lagi. Al-basar. Irji'. Kalau untuk perempuan irji'i. Dalam surah juz amma itu ada irji'i al-fajr, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu untuk anti, karena ada irji'i. Irji'i ada ya di belakangnya. Kalau di sini tak ada ya. Irji pendek saja. Irji'il. Dia menjadi hidup sebab bersambung dengan alif lam. Sepatutnya dia baris mati. Irji, ya. Dia sepatutnya mati. Tapi bila bersambung dengan alif lam maka dihidupkan menjadi irji'i. Itu. Dibaca baris bawah, ya, yang depan. Irji. Tapi untuk irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tu bukan hanya untuk wanita saja kan? Bukan. Di sini pun sama. Di sini irji menjadi irji'i untuk anta, tetapi adakah ini untuk lelaki saja amar nih? Bukan, karena di sini irji ini untuk penglihatan. Lihatlah penglihatan kita, mata kita. Maka siapa yang punya mata, dia lelaki perempuan, maka dia disuruh melihat. Siapa saja. Maka disitulah domir anta ni hanya perwakilan saja. Macam irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Dia pun sama. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah bukan hanya untuk perempuan saja. Di situ maksudnya irji'i di situ muannas, tapi yang muannas tu bukan hanya menyuruh kepada yang perempuan saja, tapi untuk secara keseluruhan. Karena di situ nafsun, ada nafsun. Kalau irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ada nafsun. Nafsun itu dalam bahasa Arab dikategorikan sebagai isim yang muannas. Jiwa manusia ni adalah muannas. Itu maka dikatakan irji'i. Kalau di sini irji'i saja, tak ada ya, maka dia mudzakkar. Karena ada apa? Karena di sini yang dituju adalah al-basar.
Al-basara maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni atau kita bahasakan sebagai objek. Objek kepada kata kerja, kata amar di depannya. Irji'il basar. Maksudnya tengoklah sekali lagi, ya. Karrataini. Karrataini di sini maf'ulun mutlak. Maf'ul juga objek yang mesti ada. Mutlak tu artinya apa? Mesti, pasti. Mutlakun. Maf'ulun mutlak. Apa mutlak tu? Artinya adalah mesti ada, karena Allah nak kita mengulang. Karrataini itu artinya diulang-ulang. Karrah. Tu. Ya. Diulang, maka di sini diletakkan al-basar, tambahkan karrataini atau biar lebih kuat lagi. Karrataini artinya 2 kali, ya. Karrataini 2, ya. Karratun artinya 1 sekali, karrataini artinya 2 kali. 2 kali ulang. Karrataini. Yanqalib. Yanqalib artinya dia kembali, akan kembali. Yanqalib fi'il mudhari'. Di sini yanqalib sebagai fi'il mudhari'. Majzum tu mati, baris mati, ya. Majzumun artinya majzum tu sukun, berbaris sukun atau mati atau sukun. Majzum. Mana yang majzum? Kita tengok di sini. Yang qalib ini, yang qalib ni majzum. Ba di belakang tu majzum. Ba tu dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena dia apa? Bi fi'lit talab. Bi fi'lit talab. Apa artinya talab? Adalah permintaan, permohonan. Di sini dikatakan bahasanya kenapa dia majzum, karena di sini dia diartikan untuk permohonan. Talab tu permintaan atau permohonan, ya. Apa yang diminta? Diminta untuk apa? Untuk melihat. Mengulang lagi. Mengulang lagi penglihatan kepada langit ciptaan Allah ni. Diminta untuk apa? Yanqalib ilaika. Ilaika di sini yanqalib untuk apa? Ilaikal basar. Ilaikal basar. Ya. Untuk melihat ilaika kepada kamu al-basar, penglihatan lagi. Ilaika, maka di sini ilaika adalah jarun wa majrurun. Ilaika adalah jar. Haraf jar ila campur ka wa majrurun. Jar wa majrur, ila campur ka. Jarnya ila. Kita tahu semua ila tu dia akan menjadi haraf jar. Ya, selalu akan dia sebagai haraf jar. Bersambung dengan ka. Ka tu apa? Majrur. Dia sebagai majrur. Tapi dia adalah dhamir muttasil. Dhamirun muttasilun. Dhamir muttasil itu apa? Dhamir yang bersambung.
Ila campur ka maka boleh disambungkan, ya. Dan dia menjadi satu perkataan ila ilaika. Jarun wa majrurun. Al-basar. Kita nampak lagi al-basar. Yang pertama adalah al-basara, yang kedua adalah al-basar. Maka al-basara adalah fa'il, ya. Fa'il. Di sini al-fa'il, ya. Al-basaru dia sebagai fa'il. Kalau yang pertama dia sebagai maf'ul, maka di sini ada fa'il, sebagai pelaku. Jadi kita disuruh yang qalib. Yang qalib itu apa? Mohon untuk kembali lagi, untuk melihat. Kembali untuk melihat. Di sini al-basar. Al-basar. Al-basar artinya adalah apa? Pelaku. Manakala yang pertama dia al-maf'ul, objek. Maf'ulun bi, objek. Yang kedua, beza baris dia. Baris yang terakhir, baris yang hujung tu membezakan makna, kedudukan. Basaru dan basoro. Yang kedua basaru, yang pertama basoro. Basoro tu objek. Betul. Ya, itu boleh kita bezakan. Tentang al-basar yang pertama tu dia maf'ulun bih. Lepas tu dia jadi maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak. Okey, maf'ulun mutlak. Apa maksud maf'ulun mutlak? Maf'ul mutlak tadi yang saya katakan bahasanya maf'ul mutlak adalah objek tambahan yang ada. Mutlak, ya, air mutlak. Ya, kita tahu semua air mutlak istilah air yang suci, tak bercampur, dia masih pure lagi. Maka di sini karota ini maksudnya apa? Maf'ul mutlak adalah maf'ul yang mesti ada, maf'ul tambahan, objek tambahan yang mesti ada selepas al-basar. Kalau kita letak karota ini saja dia tak ada function di situ. Ya, tak berfungsi secara menyeluruh, karena karota ini tak akan datang bila tak ada basar. Ya. Karota ini tak akan ada dalam ayat ni bila tak ada basar. Betul. Maka karota ini adalah tambahan untuk menguatkan al-basar di situ. Al-basaru. Al-basaru pelaku. Khasian artinya di sini apa? Khasian tanpa cacat. Jadi sempurnalah, ya. Tanpa cacat atau tidak seimbang, dalam artian lain, dalam terjemahan lain khasian. Maka sempurna artinya, ya. Jadi khasian ini sebagai hal ini keadaan. Hal ini keadaan, ya. Bahasa kita halun artinya keadaan. Maksudnya khosiat ni merujuk kepada kita yang memandang pada penciptaan Allah. Bukan.
dia untuk ciptaan Allah. Khasi'an ini artinya ciptaan Allah. Untuk melihat ciptaan Allah, bahasanya ciptaan Allah ini khasi'an, tanpa ada cacat. Maksud khosian tu apa yang Allah ciptakan supaya kita tengok, lihat Supaya kita tengok ciptaan Allah tersebut. keadaan. Keadaannya khasi'an, tanpa ada cacat ciptaan Allah tersebut. Bukan kita yang mandang, tapi ciptaan Allah yang diperlihat kepada kita. Ya. Yang kita memandang yang kedua. Khosian tadi wa huwa hasir. Khosian wa hasir. Wa huwa hal. Wahwa dia hal. Dan ia hal untuk siapa? Hal untuk al-basar. Hal penglihatan. Hal penglihatan. Wahwa itu merujuk kepada siapa? Al-basar. Jadi penglihatan kita. Macam mana kita melihat Penglihatan kita. ciptaan Allah ni? Kalau khasian tadi menyatakan bahwasanya ciptaan Allah ni tanpa ada cacat, sempurna, maka yang kedua wahwa hasir. Apa artinya wahwa hasir? Wahwa, dan wahwa ni merujuk kepada al-basar, penglihatan kita, penglihatan kamu, ya. Karena di sini anta, maka penglihatanmu hasirun. Dia sebagai hal, dan dia mubtada juga di sini, mubtada. Hasirun artinya apa? Hasirun adalah payah atau letih. Jadi keadaan penglihatan kita lah manusia yang hasir, yang payah. Tak sampai kita melihat semua ciptaan Allah ni. Kita nampak bahasanya alam semesta ni ada matahari, bulan, bintang, itu je yang nampak. Tapi Allah, ciptaan Allah lebih luas daripada tu, ya. Mubtada wa hasir, hasir adalah khabar, keadaan. Macam mana keadaan manusia melihat alam semesta ni? Dia melihat dengan keadaan wahwa hasirun. Hasir artinya letih, payah. Itu wahwa hasir. Maka hasir di sini khabar, keadaan, mubtada dan khabar. Hal, dan dia juga mubtada. Hasir dia menjadi khabar, keadaan kepada wahwa, keadaan kepada basar. Macam mana basar kita? Macam mana penglihatan kita? Basar ni penglihatan, ya, mata kita. Bukan hanya mata saja di sini, untuk melihat tu perlukan fikiran juga. Maka di sini akal, mata, hati kita adakah menerima ciptaan Allah? Atau wahwa hasir. Tapi akal kita tak sampai, ya. Akal kita payah, akal kita, penglihatan kita letih. Tak mampu untuk melihat keseluruhan ciptaan Allah. Sab'a samawatin tibaqa. Kita hanya mengetahui dari bahasanya Allah mencipta langit 7. Tapi kita tak dapat membuktikan secara real mana yang 7 tu, ya. Allah hanya membuktikan dalam Al-Quran saja, dalam wahyu. Tapi manusia tak akan sampai meneroka ke sedalam-dalamnya langit yang 7 tersebut. Okey, boleh? Tapi kan, Ustaz, Ya. tapi kan kalau kita melihat sesuatu penciptaan Allah macam cakrawala dekat angkasa raya, kita bila kita pandang jauh dalam hati kita tak ada cuba nak memikirkan yang Allah bagi jadi ni tak sempurna.
selalu kita kagum kan, ya subhanallah banyaknya bintang, ada yang nampak terang, ada yang kedip jauh-jauh. Ya Allah, kita akan kata gitu, kita tak ada pun dalam hati kita macam nampak benda tu kurang atau benda tu tak sempurna kan. Ya, memang itulah manusia. Bagi yang dia ada iman yang kuat, maka dia akan selalu bersyukur, bertasbih bila melihat ciptaan Allah. Tapi bagi orang-orang yang tak ada iman, maka dia akan merasa kurang. Kenapa malam ni gelap? Kenapa ni macam tu? Itulah. Maka di sini kita disuruh untuk selalu melihat, selalu tafakkur. Tafakkur ni melihat ciptaan Allah, ya. Bukan hanya zikir saja, zikir perlu, tapi kita kena melihat ciptaan-ciptaan Allah agar kita selalu menyatakan bahasanya Allahu Akbar. Allah tu maha besar. Allah menciptakan langit tujuh lapis. Tu bukti bahasanya Allah ini maha besar. Allahu Akbar. Maka kitalah dengan melihat seperti itu, maka kita akan bertambah keyakinan kita, bertambah keimanan kita. Betul. Okey, ada soalan yang lain? Aku nak bagi pandangan sikit. Okey, Makku. Belajar ni tinggi lah Ustaz. Ha? Tapi Ustaz telah mempermudahkan, dan kita sendiri pun masing-masing ada irad kan. Kita semua ada irad tu. Jadi bila Ustaz menerangkan ni, pertama sekali bila dapat ayat tu, boleh tak kita kenal dulu, sebab kita ni tak berapa pandai kan, kita kenal dulu ada berapa dalam ni isim, ada berapa dalam tu fi'il dan harafat dalam bahasa Arab, 3 je kan Ustaz? Ya. Haraf, isim, Jadi, fi'il.